Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, saya sekarang akan membacakan serta menjelaskan mengenai hadis kedua, yakni tentang ciri-ciri munafik. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u man kunna kana fihi munafiqan khalisan wa man kanat fihi khullatun minhunna khullatun min nifaqi hatta yada'aha idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Rawahu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, wa Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ada pada diri mereka 4 perkara kemunafikan, maka ia termasuk munafik yang sebenar-benarnya. Dan barang siapa ada pada dirinya salah satu dari ciri-ciri munafik, maka dia termasuk ke dalam munafik hingga dia meninggalkannya. Yakni apabila dia berbicara, dia berbohong, apabila dia dipercaya, dia mengkhianati, dan apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dia bertengkar, dia melebih-lebihkan atau menzolimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Baiklah, selanjutnya mengenai arti perpenggalan hadis. Yang pertama, arba'u yang artinya 4, an menjadi, fihi di dalamnya, karena adalah munafikon orang-orang munafik atau munafik, khalisan atau sungguh-sungguh atau sejati. Berarti munafikon khalisan berarti seorang munafik yang sejati. Waman dan barang siapa, waman khullatun, dan apabila salah satunya khullatun ini salah satunya khullatun minhuna dari mereka, min itu dari, hunna mereka, nifakin nifak kemunafikan, hatta sampai yada'aha ia memanggil, hadatha dan dia berbicara, hadatha berbicara, kadzaba dia berbohong, kadzaba berbohong, ahada berjanji, ahada itu
ahada itu apabila dia dipercayai dia berkhianat gitu. Dan wa'ida wa'ada, dan apabila dia berjanji, wa'ada berjanji, dan apabila dia berjanji, wa'ada. Akhlafa artinya meninggalkan atau mengingkari. Dan wa'ida, dan apabila kosoma dia berselisih, kosoma artinya berselisih, fajaro maka dia melebih-lebihkannya atau berbuat zalim. Sedangkan kandungan ayat atau kandungan dari hadis ini, yang pertama, ketika ia berbicara maka ia berdusta atau berbohong, disebut dengan kadzib. Jadi orang munafik ini dia tidak pembicaraan atau perkataannya tidak bisa dipercaya, karena mereka berdusta dalam berbicara hingga tidak mudah untuk mempercayai perkataannya. Itu salah satu dari ciri-ciri munafik. Kedua, ketika berjanji ia mengingkari janji yang telah ia buat tersebut. Jadi kalau seandainya dia berjanji melakukan sesuatu, tapi dia mengingkari gitu, banyak aja alasannya gitu. Sedangkan yang kedua, ketika ia mengemban amanah, maka ia mengkhianati amanah yang telah diberikan padanya. Jadi apabila dia, contohnya amanah, kita sebagai seorang pemimpin diamanahkan menjaga atau mengayomi orang yang kita pimpin, akan tapi kita mengkhianatinya, seperti yang banyak terjadi pada zaman sekarang, ini korupsi, yang mana korupsi termasuk mengkhianati, bukan? Karena mereka mencuri uang rakyat. Dan juga korupsi ini juga termasuk dalam kizib, yang mana mereka berbohong untuk menyembunyikan harta mereka berbohong. Bisa jadi mereka menyembunyikannya dengan alasan harta pribadi dari hasil ini atau hasil ini gitu. Jadi sebagai pemimpin yang diberikan amanah, bukan hanya pemimpin ini, saya hanya memberikan contoh kecilnya. Apabila kita seorang pemimpin dan yang diberikan amanah, kita harus memegang teguh amanah itu, karena apabila kita mengingkarinya atau melanggar amanah kita atau mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita, maka kita termasuk atau tergolong ke dalam orang yang munafik. Selanjutnya, ketika ia berselisih dengan seseorang, maka ia akan berbuat zalim. Contohnya, dia berselisih mungkin awalnya hanya perkara kecil, akan tapi dia merasa tidak adil atau gimana, dia melebih-lebihkannya hingga hal tersebut menzolimi orang yang sedang berselisih dengannya gitu. Selanjutnya, relevansinya dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, hadis ini membicarakan mengenai pendidikan, ciri-ciri orang munafik yang menggunakan metode pengajaran yang dikatakan dengan metode ceramah. Berdusta untuk bercanda itu termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Sering kan kita menemui atau dalam kehidupan sehari-hari kita melihat seseorang yang berdusta, dan ketika ditanya mengapa dia bilang begitu, dia hanya berbicara, saya bercanda untuk menghibur. Sedangkan itu tuh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Yang kedua, seseorang akan menjadi benar-benar munafik jika 4 perkara itu ada pada dirinya, dan apabila keempatnya ada semua pada dirinya, maka dialah orang yang sebenar-benarnya munafik atau kemunafikan yang sebenar-benarnya ada pada dirinya.
Namun, jika di keempat perkara tersebut ada jika dari keempat perkara tersebut ada salah satunya pada diri kita, maka itu juga termasuk ke dalam kemunafikan. Akan tetapi apabila kita meninggalkannya, kita terbebas dari kemunafikan. Yang mana hadis tadi membicarakan bahwasanya apabila ada dalam diri kita satu dari empat perkara itu, maka itu termasuk ke dalam kemunafikan sampai kita meninggalkannya. Berarti setelah kita meninggalkannya, kita insya Allah tidak akan termasuk ke dalam golongan munafik lagi. Golongan munafik lagi. Dan untuk kita pada saat sekarang ini perlu diperhatikan bahwasanya kemunafikan itu sangat merajalela, bahkan dia anggap sepele seperti yang saya ceritakan tadi, bercanda, berbohong dalam bercanda. Mereka menyepelekan hal tersebut, akan tapi itu bisa merupakan salah satu dari ciri-ciri kemunafikan. Dan bahkan sekarang orang bahkan jarang mengetahui apa-apa saja sih ciri-ciri kemunafikan itu gitu. Selanjutnya, sedangkan ciri-cirinya ini yang tadi saya bacakan dari hadisnya, saya simpulkan di sini, itu apabila ia berkata, ia berdusta, kata-katanya tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu orang-orang yang suka berbohong. Mereka berbohong dengan seenaknya tanpa mengetahui. Contohnya seperti ini, dia berbohong dia mempunyai sebuah mobil yang sangat besar. Banyak itu yang bercanda pada zaman sekarang hanya untuk ingin mempamerkan dirinya, akan tapi dia tidak mempunyai hal itu gitu. Itu contoh kecil yang sering terjadi pada orang yang terlalu memikirkan dunianya. Sedangkan yang kedua, apabila ia mengadakan perjanjian atau tanda tangan kontrak, jadi seorang yang sudah tekad atau berjanji dan disaksikan dia mengingkari, dia berkhianat gitu. Padahal dia sudah berjanji, dia malah berkhianat gitu. Dengan seenaknya mungkin dia mengkhianati janji atau itikad yang telah disepakati tadi. Yang selanjutnya dan terakhir, apabila ia berjanji kemudian menyalahinya gitu. Dia berjanji dengan seenaknya, contohnya dia berjanji ingin membantu gini. Contohnya dia berjanji seandainya dia juara, dia akan berjanji atau lebih ke nazar, dia akan memberi makan anak-anak miskin gitu. Contohnya memberi makan orang-orang miskin. Akan tapi setelah dia mendapat juara atau apa yang diinginkannya tercapai, dia tidak menepati janjinya gitu. Dan yang keempat atau yang benar-benar terakhir, apabila ia berselisih dengan orang lain, ia melebih-lebihkan. Ini dia berselisih karena perkara kecil, karena dia merasa tidak puas dengan hasil pertengkaran mereka, atau mereka malah melebih-lebihkannya gitu, atau lebih bahasanya membual, hingga membuat mereka seakan-akan membuat mereka itu menzolimi orang yang berselisih dengannya gitu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.